Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini, kita akan praktek olah data menggunakan software Stata. Jadi variabelnya ada ESG, ES, SS, GS. Di sini ada variabel moderasinya, BZ, FOB, DAR. Dan ada variabel kontrolnya, IND, size, age. Nah, sementara ROA ini variabel Y-nya. Nah, jadi tahap awal kita mau melakukan regresi pengaruh ESG, ES, SS, GS, dan kontrolnya 3 terhadap ROA. Nah, kita mau coba melakukan regresi. Ini data keuangan, ya. Nah, nanti moderasinya baru kita uji. Nah, masalahnya asumsi normalitasnya itu pada kasus ini nggak dipenuhi. Kenapa? Karena jumlah baris datanya banyak. Ada 2.900 baris data. Nah, ini datanya teman-teman. Dari 1, 2, 3. Jadi jumlah datanya banyak. Jumlah baris datanya di sini. Kalau teman-teman lihat di sini ada, ini dia. Sampai 2.901. Nah, itulah penyebabnya kenapa normalitasnya tidak terpenuhi. Nah, nanti baru kita coba gunakan transformasi namanya logaritma natural normal. LNN ya, transformasi logaritma natural. Sehingga hasilnya jadi normal deh. Nah, uji-uji yang mau kita cari ya kayak uji asumsi klasik seperti normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, autokorelasi. Kemudian kalau sudah lolos semua uji asumsi klasiknya, baru kita cari nilai R-square-nya. Kita lakukan uji simultan, uji F, dan uji T parsial. Baru nanti kita lakukan uji moderasi. Oke, kita langsung aja praktek. Nah, teman-teman, ini dia datanya ya. Ini dia datanya. Nah, di sini datanya, ini variabelnya ada ESG, ES, SS, GS, itu kan. Nah, tuh, tanya kan. Ada ESG, ES, SS, GS. Ini namanya variabel independen. X1, X2, X3, X4 lah. Nah, kemudian ini moderasinya. Ada 3 variabel moderasinya. Wih, rumit sih. Bukan rumit, ribet gitu dia. BZ, FOB, DAR. Jadi dia menggunakan 3 variabel moderasi. Sementara ini variabel kontrolnya. Kontrolnya juga ada 3. Ya, IND, size, age. Nah, ini interaksinya. Ini dia untuk pengujian moderasinya dia. Nah, ini dia. Ini namanya interaksi. Ya, untuk melakukan pengujian moderasinya. Oke ya. Nah, ini ROA-nya itu ini Y-nya. ROA itu ini Y-nya. Nah, ini LN dari Y. Ini dia nilai yang sudah apa namanya ditransformasi, ya, ditransformasi. Ini dari transformasi ya. Nah, ini N ini bilangan acak normal. Ini namanya bilangan acak normal. Kemudian ini rumus untuk melakukan transformasi ln logaritma natural, di mana AK ini bilangan acaknya. Jadi ln ROA ini transformasi dari ROA ya, menggunakan pendekatan logaritma natural normal. N ini bilangan acak ya. N ini bilangan acak normal. Diperoleh dari software namanya StatCalc. Ini dia. Oke. Nah, oke, kita mulai ya. Ini kan kasusnya nggak normal nih. Oke. Teman-teman, data ini teman-teman. Nah, data ESG, ES, SS ini saya buat ke dalam yang bentuk rapi seperti ini, teman-teman. Nah, ini dia. Ada ESG, ES, SS, GS, BZ, sampai LN ROA. Itu datanya namanya
data stata. Oke, sekarang coba kita import dulu datanya ya. Kita import datanya. Itu datanya ada di D, Udin, olah data stata. Ini dia. Nah, ini datanya sudah kita import ya, teman-teman. Nah, pertama kita coba lakukan regresi dulu. Kita coba lakukan regresi. Kita coba lakukan regresi ROA, di mana ROA itu sebagai Y-nya, SSGS sebagai independen, IND-SIS sebagai kontrol. Kita cek normalitasnya. Coba kita regres ya. Coba kita copy, kita regres. Nah, di sini kita cek normalitasnya menggunakan uji normalitas Shapiro-Wilk ya. Ternyata dia nggak normal. Oke, kita screenshot gambarnya. Ini sebelum transformasi ya. Hasilnya nggak normal. Kita coba crop. Oke, nah ini dia. Nah, teman-teman lihat di sini nilai probabilitasnya. Diketahui nilai probabilitas 0,00000 kan? Lebih kecil dari 0,05 yang berarti asumsi normalitas belum terpenuhi. Nah, sekarang baru kita coba transformasi dengan pendekatan logaritma natural normal ya. Ini logaritma natural normal, tapi saya singkat LN aja. Jadi ini pertama saya clear dulu ya, residualnya saya hapus dulu. Nah, kita regres yang ini dia. Nah, ini dia. Kita regres ya, sekarang Y-nya menjadi logaritma natural dari ROA. Ya. Kita cek normalitasnya dulu ya, sini sampai sini dulu aja. Ini normalitasnya. Nah, ternyata dia sudah normal dari hasil uji Shapiro-Wilk-nya. Karena nilai probabilitasnya sudah di atas 0,05. Oke, kita cek dulu. Kita rapikan dulu outputnya. Nah, tuh. Kita lihat nilai probabilitasnya. Diketahui nilai probabilitas nilainya 0,15322. Karena dia di atas 0,05 yang berarti asumsi normalitas terpenuhi. Nah, normal juga. Karena kasusnya ini rumit sih. 2000-an baris, 2900 baris, ya wajar lah, nggak normal. Makanya perlu ditransformasi ya. Cuman itu sih cara satu-satunya menurut pengalaman saya. Kalau memang dipaksa mau normal. Baru kita lakukan uji ini, uji multicol. Ini uji heteroskedastisitas. Ini untuk uji autokorelasi. Kita langsung aja ya kode ini. Uji multicol, uji hetero. Oke, coba ya. Nah, dia. Oke. Nah, ini uji multicolnya aman. Karena seluruh nilai fifth-nya di bawah dari 10, maka tidak terdapat permasalahan multikolinearitas. Teman-teman bisa lihat tuh nilai fifth-nya. Nilai pada kolom fifth semua nilainya di bawah 10 ya, 2,24, 1,80, yang artinya nggak ada permasalahan pada multikolinearitas. Nah, ini coba kita lakukan lagi uji
heteroskedastisitas. Di sini saya menggunakan uji namanya uji White. Ya, uji White. Untuk menguji apakah terjadi permasalahan heteroskedastisitas. Nah, kita bisa lihat nilai probability-nya 0,1685. 0,1685 di atas 0,05. Yang artinya tidak terdapat permasalahan heteroskedastisitas. Nah, terakhir uji asumsi yang terakhir adalah uji heteroskedastisitas bisa juga menggunakan uji Breus-Pagan, ya. Tadi kan uji White. Bisa juga menggunakan uji Breus-Pagan. Sama aja, kesimpulan hasilnya sama aja, tidak terjadi permasalahan heteroskedastisitas. Karena nilai probability-nya 0,1741. Dia di atas 0,05, yang berarti nggak ada permasalahan. Nah, terakhir uji asumsi autokorelasi kita menggunakan uji Durbin-Watson. Ya. Nah, kita lihat nilai statistik dari si Durbin-Watson-nya. Ini dia. Nilai Durbin-Watson-nya di sini 1,5055, ya. Dia aman karena nilai Durbin-Watson-nya berada di interval dari 1 sampai 3. Dia karena nilai Durbin-Watson-nya 1,505155 masih di interval dari 1 sampai 3, maka tidak terdapat permasalahan autokorelasi. Nah, kemudian baru dapat kita hasil regresinya. Hasil regresi ESG, ES, SS, GS, kontrolnya IND, size, age terhadap ROA. Nah, mana hasil regresinya sudah ada di atas tadi. Nah, ini hasil regresinya sudah dapat. Nah, ini dia. Hasil regresinya. Oh, tunggu. Oh, gini aja nggak apa-apa. Oh, rupanya ada cara cepat ya. Ini hasil regresinya. Jadi teman-teman yang berpengaruh si ESG karena probabilitasnya di bawah 0,05 ESG. Yang berpengaruh kedua si GS ya, GS probabilitasnya 0,010 di bawah 0,05 dan si apa lagi? Oh ya, sama IND ya, itu dia. Nah, baru kita lakukan pengujian moderasi. Oke, pengujian moderasi, kita regres ya untuk moderasinya. Kita mau ngeregres yang si BZ dulu, BZ. BZ moderasi nggak dia BZ. Ya. Berarti di sini ada BZ. Kita lihat data statanya dulu. Oh, ternyata digabung ya. Oke, digabung. Berarti BZ ESG ini interaksinya yang pertama, BZ ES interaksi kedua, BZ SS interaksi ketiga, BZ GS. Nah, itu dia. ESG ES SS ini variabel X-nya. Ini variabel kontrolnya. Ini interaksinya. Nah, ini untuk yang pertama. Coba kita regres. Nah, ini pengujian moderasi yang pertama. Kita sebenarnya bisa langsung di print screen aja ya. Ini dia. Nah, langsung dapat ya. Ini pengujian moderasi si BZ-nya. Kemudian pengujian selanjutnya si habis BZ siapa ya? FOB-nya ya. FOB-nya di sini FOB.
FOB. Oke, FOB. Oke, kita cek hasilnya. Untuk moderasi FOB-nya. Nah, ini untuk FOB-nya, oh ada juga yang moderasi. Ini kita ambil hasilnya. Satu lagi sidarnya, dar, ya ada dar. Moderasi sidar. Oke. Satu lagi sidarnya. Berarti ini kita ganti dengan dar. Dar. Nah, oke. Ini pengujian moderasi yang terakhir ketiga. Nah, sekarang kita print screen. Oke teman-teman, sudah kita dapat seluruh hasilnya ya. Untuk moderasinya sudah dapat. Nih, moderasi sidar, moderasi FOB, moderasi BZ. Hasil regresi antara independen dan kontrol ya. Uji asumsi klasiknya pun sudah lolos. Oke teman-teman, demikian video dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.